وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan membahas tips atau cara-cara menghadapi orang-orang yang sedang kesurupan, ya. Orang-orang yang saat itu perlu pertolongan pertama dari kita, ya, sebelum memanggil peruqyah atau menyuruh agar ada ustadz yang meruqyah secara syar'i, ya, tentunya. Poin yang harus diperhatikan saat akan meruqyah, ya, orang yang sedang kesurupan, ini bisa kita lakukan. Pilih di antara saudara kita yang memiliki bacaan Quran yang baik, ya, pilih, kemudian dipersiapkan, itu kakak atau orang tua kita, ayah atau siapapun itu, ya. Kemudian ruqyah, ini berkaitan dengan mahram, ya, berkaitan dengan keluarga. Kemudian kalau seandainya laki-laki, tetap diperhatikan yang kesurupan itu menggunakan pakaian yang menutup aurat, ya. Walaupun ya memang sulit untuk menyuruh orang yang diruqyah itu untuk berwudu, ya. Nah, si peruqyahnya yang akan meruqyah dipersiapkan dengan pakaian yang rapi, kemudian dipersiapkan berwudu, ya, kemudian dikuatkan keimanan kita, ya, dan diperkuat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan yang pertama yang harus dibaca ketika akan meruqyah orang yang kesurupan adalah yang pertama ta'awuz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin dan syaitan, ya. Kalau misalkan kita hafal doa untuk meruqyah sebagaimana Jibril mendoa atau meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik bismillahi arkik. Misalkan itu. Kalau nggak hafal, baca tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bacakan Al-Fatihah, ya. Surat-surat yang berkaitan untuk meruqyah. Al-Fatihah. Kita hafal, ya, Al-Fatihah. Bacakan orang yang kesurupan itu, kita bacakan Al-Fatihah. Langsung ta'awuz dengan keyakinan. Jangan ada sedikit pun keraguan. Jangan ada sedikit pun rasa takut, ya, kesurupan. Jangan, ya. Karena jin dan syaitan akan membuat fitnah nantinya, ya, kalau kita takut. Gak perlu, ya. Langsung bacakan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan. Terus kita bacakan. Berulang-ulang. Boleh sekali, 2 kali, 3 kali, ya, 5 kali, 7 kali. Silakan. Kemudian ditambah dengan surat-surat yang hafal yang lain, ya. Bisa ayat kursi, ya, atau misalkan 3 qul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Diperhatikan juga yang membaca cukup 1 orang saja. Tidak perlu ramai-ramai membaca, akhirnya yang satu benar bacaannya, yang satu salah. Jadi sangat tidak baik, ya, bacaannya nanti seperti di pasar, ya. Baca saja 1 orang cukup, difokuskan agar bacaan itu sampai ke telinga yang diruqyah, ya. Ketika yang kesurupan itu terus, ya, belum sadar dan sebagainya, kita langsung memegang di antara tubuh yang kesurupan, ya. Boleh kepala, ya. Poin yang pertama boleh di kepala, ya, bacakan, ya. Ini saudara kita, ini mahram kita, bacakan, ya. Bacakan adab-adab ruqyah, ya. Bacakan. Pegang kepalanya seperti itu. Dengan keyakinan memohon kepada Allah perlindungan, kesembuhan, dan seluruh kebaikan lainnya, ya. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus, ya, bacakan. Setelah memegang kepala, masih juga kesurupan, boleh dikombinasikan dengan memegang yang lainnya, ya, dada,
ya, dada. Ya, seandainya itu laki-laki, pegang dadanya. Ya. Kalau akhwat yang kita ruqyah, kalau mahram suami meruqyah istri boleh pegang. Kalau bukan mahram ada hijab, ya, boleh ada mahram yang memegang, kita yang memegang mahramnya, ya, seperti itu. Jadi diperhatikan saat meruqyah. Kalau yang diruqyahnya laki-laki, ya kita berbicara laki-laki dulu yang kita ruqyah, misalkan yang kesurupan itu pegang kepala, dada, boleh punggung, ya, kemudian boleh perut, ya, atau sekiranya diperlukan lagi, ya, telinga boleh dipegangkan atau didekatkan suara kita ke telinganya. Bacakan, terus bacakan apapun yang diucapkan orang yang kesurupan itu, cuekin aja, ya. Tidak perlu kita menjadi bayang-bayang atau menjadi pikiran yang membuat konsentrasi kita buyar, ya, atau membuat kita down. Seandainya yang kesurupan itu mengikuti bacaan kita, ya, menyepelekan, terus bacaan dia, kamu nggak mempan, saya nggak kuat dan sebagainya, nggak apa-apa, terus memohon kepada Allah, ya, bacakan, pegang, ya, seperti tetap. Misalkan masih sudah beberapa menit masih belum juga, maka kita persiapkan air, ya. Kalau ada minyak zaitun, kita persiapkan minyak zaitun. Minyak zaitun itu pun perlu diruqyah, ya, diruqyah minyak zaitun, kemudian air. Kalau sulit minyak zaitun didapatkan, air saja yang mudah. Air untuk diminum atau untuk diceprati, untuk menyiramkannya, ya. Bacakan dulu air tersebut, ya. Apapun yang diucapkan ya orang kesurupan, kita jangan panik, ya. Jangan panik, itu yang terpenting. Jangan panik, tenang saja, ya. Biarkan saja, ya. Dikuatkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan dia. Ya, bacakan air yang sudah kita siapkan untuk meruqyah, ya, untuk diceprati, untuk mengoleskan, ya, untuk dibasuhkan, ya. Sudah dibacakan, setelah dibacakan ayat Al-Fatihah, ditiupkan air tersebut, kemudian baca lagi Al-Ikhlas misalkan, ditiupkan lagi, boleh sekali, boleh 3 kali, terus seperti itu. Setelah kita bacakan, kemudian gunakan air itu untuk diminumkan. Kalau dia tidak mau, kemudian dibuang lagi air tersebut, tidak ditelan, maka kita gunakan air tersebut untuk membasuh mukanya, ya, basuh mukanya, ya, atau di sekitar kepala, di ubun-ubun, tepuk-tepuk boleh, atau dadanya. Bacakan ukhruji adu Allah, ukhruji adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Itu seperti itu. Seandainya jin tersebut meminta sesuatu dengan syarat, ya, misalkan saya akan keluar dengan syarat saya minta kopi, saya minta ini dan itu, maka jangan sekali-kali diberikan. Nah, ini adalah kekalahan manusia. Ini adalah sebuah kesalahan, ya, perlu dihindari oleh kita. Pokoknya kita fokus dengan bacaan Al-Quran, doa-doa dari Rasulullah SAW untuk menghadapi itu semua, ya. Tadi teknisnya seperti itu, bacakan, persiapkan dulu si peruqyahnya, berwudu, memakai pakaian yang rapi, kemudian bacakan ayat-ayat yang dihafal, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berulang-ulang terus bacakan, dan tidak perlu panik dan tidak perlu memikirkan apa yang diucapkan si orang yang kesurupan itu. Biarkan saja, cuekin saja, ya. Kalau perlu ditutup mulutnya supaya kita ini boleh, ya, silakan saja, seperti itu, ya. Dipersiapkan seperti itu, tidak perlu panik, yang terpenting itu, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bacaan. Yang kedua, kalau masih belum mempan juga, ya, terus bacakan saja. Terus itu kan berkaitan dengan kita meruqyah, ya. Kemudian air tadi dipersiapkan, ya, untuk membasuh dan sebagainya. Nah, ini perlu kita persiapkan semua, ya, teknis-teknisnya. Dan perlu diperhatikan juga ketika memegang, ketika kita menekan suatu tubuhnya, jangan membuat sakit, ya. Boleh menepuk-nepuk, boleh memukul-mukul seperti ini yang tidak luka, ya, boleh dengan tangan, boleh dengan sapu, ya, apa saja, ya. Nah, tepuk-tepuk saja sekitar kaki boleh, ya, apa saja seluruh tubuhnya. Yang itu kalau dilakukan oleh mahramnya, ya, oleh keluarganya, oleh suami kepada istri dan sebagainya. Ya, kalau bukan mahram, kalau dia seorang akhwat, diperhatikan juga yang akan diruqyahnya. Dia harus menutup aurat, ya, dipakaikan saja jilbab, dipakaikan saja jilbab yang rapi dan sebagainya yang menutup auratnya, seperti itu. Kalau berwudu kan sulit,
ya, sedang orang kesurupan ya. Ya, si peruqyah yang dipersiapkan gitu ya, bacakan saja ya. Nah, kalau di HP ya mungkin berbeda, butuh niat. Kita akan langsung saja dibacakan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.